Tenang aja sekarang. Gara-gara ini sih, gara-gara Genius sama Lightning di buff ini loh. Gila main efeknya ya. Hero yang cocok jenis Lightning banyak tau. Kayak Parsia cocok banget itu. Parsia itu gila banget jenis Yudora, Lightning. Yudora jangan lupa Yudora. Baru di Yudora, kan? Kagura juga masuk. Lunok pun menurut gua masuk loh. Oh iya masuk banget itu. Oh Lunok Goldland itu Lim salah satunya. Dia bisa langsung Genius kan, dia nge-skip glowing gitu. Glowingnya bisa dibikin sama mid lane-nya atau efek life B-nya dibikinin sama roamernya. Wih, draft. Nah, Joy juga tuh enak tuh. Kalau Joy-nya jungle, tengahnya tuh jadi sakit. Pokoknya Joy-nya udah datang lagi nyanyi, tembak aja. Kalau mid kayak Parsia gue tuh tetes aja udah pasti langsung sakit banget itu damage-nya. Yeah. Please last pick Nathan. Oh ya Nathan signature juga tuh. Pegangannya layer juga ya. Signature juga tuh, parah itu men. Tapi nggak tahu ya kalau Nathan gue lebih bias ke tank jungle jujur. Karena kalau nggak ditempelin tank jungle tuh agak kurang aja sih power Nathannya buat bisa tampil. Gue ngerasa ya kalau emang free di belakang enak, cuma sama Trinity kalah dia be. Iyalah. Maksudnya bocorin depan nih Trinity pasti. Karena kan kalau kita bandingin DHS-nya itu kan beda tipe kan. Kan DHS-nya mage itu kan di glowing sebenarnya. Yang damage berdasarkan darah. Tapi kecil banget. Mending wishing ya kalau mau bocorin mah. Dan Nathan bedanya sama Kimi kalau DHS kayak kuring gitu loh. Kayak udah enggak sih. Kayak udah mending DHS enggak. Iya, makanya mendingan apa namanya? Feather of Heaven, concentrate. Kalau emang lu pengen attack speed late game, lu jual sepatu ganti Windtalker atau Golden dah. Windtalker masih masuk sih, tapi ya Holy Divine tetap core kan? Ya Holy Divine tetap core, mau gimana pun. Karena kan Geniusnya bisa dari mid lanernya kan, dibanding Nathan yang bikin. Rudy. Ini match apa? Ini match ini bang, Liga Champion. Oh, Liga Champion ya guys ya. Skor ada di tengah sayang, di tengah itu lihat titik-titik itu skornya. Ya, yang warna merah ya. Buat anomali, 1 buat Malai. Nah, karena kan kita kan dominan ya. Warna merah kan di sini kan. Dia yang kalian lihat tuh yang warna merahnya tuh 3 merah berarti 3 poin. Nah ini baru boleh tap layar dulu ya. Yang di YouTube juga boleh like dulu. Cek story aku buruan nanti dulu ya, lagi draft. Ya. Sama ini Lim, gue mau ngecek di WC gue kayak ada sesuatu dah. Ya udah lu cek dulu dah, gue temenin dulu nih. Yang nonton KB, dengar suara gue ya, dengar call gue. Kalau gue bilang, lihat gue maju semua ya. Hildanya di ban. Tapi Hilda menurut gue juga sekarang bagus banget guys. Jadi buat kalian romer ya, Hilda Khalid tuh oke banget buat nge-screening. Kenapa? Karena jungle lawan itu tipikal factor. Jadi dia nggak bisa burst banget, dia tuh tipikal ngejar-ngejar juga. Apalagi kalau assassin, di awal udah pasti enak lah. First pick Leomord langsung. Mantap ya. Yang di KB kalau ada yang komen nggak baca gue ya, pindah ke gua. Kalau mau gue baca, pindah ke gua. Gue baca, ntar KB balik lagi sono. Thank you udah follow, thank you udah tap layar. Freya udah nggak ada. Parsia mahal sih, sekarang. Tapi kalau lawan Leo ngeri sedap. Cloud dulu. Cloud Parsia kan. Parsia mahal. Mau lawan Leo, mau lawan apapun, tetap bisa jadi prioritas gitu. KB live di mana? Di YouTube KB. Coach Malay siapa nggak tahu guys. Ciku kali main sambil ngedraft. Gue juga agak bingung ya, kenapa nggak ada Angela pick. Maksud gue Leomord atau Factor gitu sama Angela kuat banget, asli kuat banget. Coach Anomali, kalau Coach Anomali AG yang draftnya AG. Parsia, Goldennya bisa turun di bawah sih, atau mereka mau flexin Factor gitu. Salah satu. Midnya masih ada Yves. Semangat, thank you. Cerita singkat, thank you. Kalia, Kimi, oke. Gue pikir mereka mau main burst damage gitu. Cuman Kalia Kimi juga kuat untuk rotasinya.
Suatu saat bakal gede. Amin. Amin bang. Kan berusaha ini ya. Berusaha terus kita mah. Pick ketiga ya. Pick ketiga. Sebenarnya ngelihat dari yang open masih banyak lah ini. Masih bebas banget. Mereka bisa bawa jungle. Kayak saya diambil Suyo untuk ngejar-ngejar lumayan enak. Soyu. Damage-nya udah cukup ini. Fredrin juga bisa 3. Boleh. Bucks ya. Wah, si Kumar coy. Lawan Kimi, Be. Ya, pick Biasa. bagus lah, pick bagus. Tapi kalau nanti di react-nya pakai apa? Hero-hero yang kayak Lapu gitu-gitu nih, Bucks-nya juga menit 2-nya udah kejawab lah sekarang tuh. Udah banyak yang ngerti cara peganginnya. Emang dia bakal di skip gitu loh, di putar-putar doang. Alhamdulillah. Be, kenapa Angela nggak muncul, Be? Angela nggak muncul di M7. Iya. Itu juga yang pengen gua tanyain sebenarnya karena Leomord Angela, Baxia Angela tuh kayak endless combo gitu loh harusnya. Perang terus. Bayangkan Fredrin Angela. Ya Fredrin Angela juga kan sekarang kan soalnya cooldownnya dihitung pas dia pakai ultimate kan dan dia di dalam ininya di dalam hero-nya tuh lama 20 detik. Makanya kayak bahaya lah. Ya foto fleeting lah pokoknya itu 2 item udah kelar itu udah. Sayang banget ya kagak ada yang utilize. Apa karena ini sih Lim? Kayaknya mereka tuh lebih pengen utilize si Genius One sama Lightning-nya dibanding utilize adjustment Angelanya. Jadi dibanding kayak damage-nya dikit terus cuma ngadu sustain, mending burst sekali kelar kayak gitu. Nah kalau gitu Angela harusnya rame banget dong. Angelanya jadi lumayan sakit. Harusnya. Bisa first glowing Angelanya. Cuman ya cooldown sih emang masalahnya. Ya masalahnya cooldown doang karena perbandingan cooldownnya kan mungkin apalagi mungkin orang-orang yang nggak notice ya kayak wah enakan dulu cooldownnya 20 detik gitu kan. Padahal cooldown 20 detik kan tapi hitungan cooldownnya baru diputar setelah dianya keluar gitu kan. Bukan pas ultimate dipakai. Jadi gitu. Sama lama banget tau masuknya sekarang. Ya lama banget. 20 detik masuknya. Gila men. Angela mending mid apa roam? Gua ngelihat tergantung timnya sih. Kalau memang jungle-nya assassin ya, butuh badan ya di mid gak apa-apa. Tapi kalau jungle-nya udah keras, ya di roamer aja. Dia butuh damage tambahan soalnya kan. Lim, besok mau makan siang dulu apa gimana Lim? Gue ngikut, pokoknya jam 1 gue di sana, Be. Jam 1 di sana. Iya, seperti rencana. Makan dulu kali ya kita ya sebelum ini. Boleh. Ya udah makan ke sana. Boleh. Gua sama ibu negara nanti ya. Ibu negara lu bisa makan warteg nggak? Bisa makan. Makan pasir doang nggak bisa deh, Be. Oh makan pasir, ya udah aman lah kalau gitu. Sisanya bisa. Kemana Sir? Besok mau ke ini. Misi Nah rahasia. ini Om Rizko-nya ada. Siap Om Rizko, tenang. Besok jam 1 siang jemput Lim dulu Om Rizko. Tenang. Om Rizko siapa? Ini Om Rizko nih yang ini juga. Dia tuh yang lebih aktif di e-sportnya Lim. Oh. Dia nih yang sering nge-host bareng sama Ustadz Felixnya itu. I see. Itu makanya besok juga Besok- lu ketemu sama dia. Besok gue bikin pusing dah pokoknya. Dibikin pusing tiba-tiba. Gue bikin Aman, pusing Om kalau Rizko. dia ngelihat Gue bawa dia dulu. orang yang tersesat dilurusin. Gua orang yang tersesat bisa membawa orang tersesat juga. Nah itu Lim, cocok sama lu. Orang tersesat ketemunya yang bisa ngobrolnya dengan berbagai macam cara. Cakep tuh. Boleh. Dari awal gua nonton. Nobar Om Rizko, malam-malam. Enjoy ya ini guys. Enjoy guys. Nah ini Lim, Lunox Gold Lim. Geniusnya di dia, Kiminya udah tinggal mainin aja udah temponya. Betul. Mau itu Terakhir glowing sekali Lunox apa Gold gitu. define first item, Be. Ya Divine kan buat dia ini kan adjust si lifesteal atau spell fam sama penet. Penetnya 40, spell famnya 20 pasti. Tapi sayang gak sih? Maksud gue define first item? Nggak sayang. Dia emang ngasih itu, nyari persenan itunya. Biar nanti dia udah tinggal Lightning, Genius, atau Holy, atau Sky Pierce. Nah kenapa nggak Geniusnya duluan? Damage-nya lebih jos tau. Kalau dari segi damage ya. Nah kayaknya kalau menurut gue ya karena kenapa di Divine duluan? Karena ketika nanti dia Divine, terus dia diajak main sama Kalea, dia ungu, dia penetnya 40%, udah pasti kan?
Kalau dia diserang, dia dapat spell flame juga 20%. Jadi dia tetap bisa survive, tetap offense. Kayak gitu kali. Yang paling masuk akal. Bisa sih, jadi ada survive juga gitu ya. Ya, kalau dari referensi dia di ini ya, di league ya atau di M7 ya. Karena terakhir gue lihat dia juga waktu di MPL Playoff dia sempat ada main Lunox kalau nggak salah, gue lupa. Dia first itemnya Genius juga sempat soalnya. Bukannya Lightning ya waktu itu ya, first itemnya ya? Oh enggak, Genius dulu sempat. Genius sebelum di buff malah. Lunox FOB, nggak tahu nih. Ada macam-macam dah first itemnya, kayak di Lexicon dah. Tapi tapi FOB berarti masuk ya Lunox ya? Oh masuk. Karena kan nanti dari FOB-nya bisa kepenet kan 0,5. Wah itu lumayan banget berarti. Lumayan, free. Let's go guys. Ini game kelima ya, karena skornya 3-1 dari Anomali lawan tim Malai. Yang menang dapat apa? Kalau kalian penasaran, yang menang udah pasti dapat jajan ya guys ya. Dapat jajan jelas, karena Dapet kita jajan. ada sponsor juga kan. Ada prize pool guys. Jadi kalau kalian bingung ya, STM tuh kenapa pada kompe atau pada serius gitu kan anak-anak yang mainnya? Karena kalau menang tuh pasti dapat cair guys. Nah, dapat flicker kebuang dari Ki juga. Lunox, iya FOB benar. FOB pasti. Jalan keduanya. Ya, Rapture juga ya dan Emblem Mage. Karena ada beberapa yang Rapture, ada beberapa yang dia pakai Inspire biar nggak usah ini mananya. Ya, dari mana Regen sama ya cooldown lumayan sebenarnya situ juga. Oh di mid lane Gary. Coba di poke aja. Tapi ya Kimi nembak Baxia ya, mau gimana? Yang bikin sakit sebenarnya momentumnya si Rine tadi. Iya, itu Baxia ditembak Kimi paling 5 gitu. Woi, bentar. Kayaknya ada yang baru tuh, favor ternyata ya yang dipilih. Bukan encourage, bukan conceal juga. Jadi bakal tetap main bareng Clear Wave sama Hijumeng. Ya ntar bisa diganti juga kan sebenarnya. Bisa di mid game. Biasanya kalau udah 2 item tuh baru diganti. Luke top lane ditempel lagi perfect match, tapi ya di awal Yuzong pun susah emang kalau mau dimakan. Nah, gua nih sebenarnya Lim jujur Lim, gua gak terlalu suka Romer tuh muncul ke XP menit-menit segini. Karena harusnya Romer main di sungai aja udah. Biar mid lane aja kalau emang mau ini, kalau memang mau ngasih damage gitu kan. Karena nanggung. Ya kadang ada kondisi yang bikin mid itu sejalan be kalau si Romer ninggalin. Nah itu kan karena Romer kejauhan kan, jadi mid lane-nya tuh nggak berani datang ke sungai kayak gini. Loncat. Oke. Flicker. Raging Sandstorm ternyata. Sementara di belakang dipegangin sama Rina dan langsung dihindari untuk perfect match-nya. Tidak begitu saja untuk Storm-nya, tapi ternyata Turtle ditukar dengan Luke. Apakah worth it buat sekarang apa? Rina maju lagi. Coba buat nge-deal damage. Tsunami Slam. Mencoba buat nge-covering fire. Zikifnya tumbang tapi ternyata datang dari Skylar double kill. Karena ternyata Chico memilih untuk plating flicker dan kuning triple kill. Skylar dengan adanya Order Brilliance yang dimainkan plus flicker. Wow itu dia ya. Skylar dengan Lunox yang banyak nanya kan. Lunox tuh genius item, first item paling oke sih menurut gua. Karena ya itu tadi Geniusnya di buff, Lunox juga tipikal yang nge-spam gitu kan. Skypiercer. Skypiercer Hijume-nya tuh guys, yang nanya tadi ya Hijume kan. Kimi first itemnya apa? Glowing bukan? Tidak. Skypiercer. Nggak ada damage bang ya. Walaupun lihat tuh kaleanya Kaye juga kayaknya mau ke Silence Robe. Kayaknya mungkin mau menghindari damage magic ya. Bahkan kayaknya nggak ada first item yang menuju ke Life Bane. Item 2 gak sih, Be? Masih bisa ini. Lawannya juga nggak sampai yang ya keambil Skylar. Ya, lawannya nggak ada yang kayak Esme gitu kan, yang wajib banget first item gitu. Iya. Kayak masih bisa dimainkan juga. Mereka butuh damage malah. Lompat lagi Ki di depan, Purify kebuka tapi tetap tumbang. Belakang. Giri sempat ngelihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Perfect masih bagian belakang. Fataling? No, Purify ditahan Fatalingnya. Fataling ini dia langsung lempar ke belakang tapi Phantom Steed juga dipanggil. Hijume menjadi korban, didorong lagi ke belakang. Zikif hilang, Gary double kill tapi Gary juga bakal jadi kompensasi Petrify. Mereka mau lebih, mereka tabrak lagi ke Yetri. Sekarat memang tapi masih bisa selamat dari Yetri. Ya, Blazing Duet dari Cloud bintang 1 ya, masih belum terlalu sakit emang di early game. Dan sekarang mau di-trap kayaknya, di-trap. Apakah sadar? Broken Wall. Cuma di zoning doang, 2 gerobak kah? 2 gerobak hilang kah? Langsung ada case assault. Dikuningin. Order Brilliance. Itu sengaja ya, biar nggak dapet last hit, tapi ternyata Ciku tetap dapetin last hit dua-duanya dari gerobaknya. Dan harusnya bakal jalan nih ke Turtle. Dari dalam.
Better strike. Rinel dapetin lagi turtle-nya, ditukar sama Luke. Tidal strike, CC imun, flicker juga dari Raging Sandstorm dan ternyata dibalikin Gary-nya. Diculik, dijauhin, gak bisa di backup karena Zikif-nya gak ready flicker. Oke, tapi udah darahnya segitu aja tadi Baxia masih nggak dapat loh Hijume. Makanya. Emang sekecil itu damage-nya kan. Sakit banget tapi ya. Berasa dalam. Karena tadi karena ada FOB kan, jadi penatnya tuh bisa muncul lah tipis-tipis. Fataling. Ternyata dibalik Dimakan ya. lagi di bagian depan. Feather Strike jadi combo juga Zikif. Tumbang memang, Lihat tapi Hijume. ini bayarannya. Hijume. Ini nggak adil sih. 2 ditukar 1 roamer lagi tukernya. Iya, nggak ada Bahkan damage masih juga. mau lebih. Duke ngejar lagi Karmarzi. Masih ada Purify, Petri. bakal ditahan dulu. Langsung dibuka Purify-nya, tapi pasifnya pecah. Ternyata Petri masih Kill ditahan lumayan. sama Luka ya. Jadi poin kill ini emang bener-bener pure tanpa Petrify, tanpa harus maksa battle spell, cuma Martizi. Ada informasi kalau dia nggak ada Purify mungkin next dia bakal ditarget sama KYY, bisa banget. Ya dan jadi sayang kan kalau misalkan tumbang sama spellnya kebuka. Top lane masih Halo, buy one. halo. Wait, Itu solo bagus. kill tiba-tiba di bawah Skylar. Bertemu dengan Ciku yang kayak BMI-nya udah digunakan, jadi Ciku nggak bisa lari kemana-mana lagi. Dan Blazing 2-nya juga baru ada kan, karena dia tadi habis nge-clear di bagian mid. Emang kagak bakal menang gak sih? Kalau Iya. kau flicker lagi, Nah, kan. lempar ke bagian belakang Tsunami Slam, walaupun follow up dia masih ketutup, Ki bakal dipanis aja tadi di bagian depan, gak bisa di backup lagi dikejar. Tapi Hijume. Masuk ke bagian depan, Purify mundur. Dan di TB-in semuanya, masih bisa digocek. Dibalikin lagi kali datang dari Luke. Fataling. Langsung lompat tadi dengan Furious Dive-nya, gak bisa kemana-mana. Skypierce, Luke jadi tumbang, Skypierce, Gary Skypierce. bakal naik target, gak dapat masih Skypierce darah sedikit itu masih gak lasit. Buset, ini roda tebel banget dan solo kill lagi. Skylar dapetin Ciku unstoppable di area gold lane. Pertukaran yang sebenarnya walaupun tadi Luka udah lumayan untung buat tim Malaysia karena mereka langsung ngedeny untuk team fight di area mid lane. Mereka juga gak kehilangan turret di mid lane, tapi semenjak solo kill lagi Ciku 2 kali tumbang di bawah udah ente sih ini buat landingnya ya terutama. Ini bakal lama banget kalau dia sih. Trinity-nya bakal lama banget. Wah, Retri tahan. Dia mau coba masuk lagi kah? Sip, dapat. Wah, Tsunami Slam, Purify. Dibalikin dengan Fed Air Strike, ternyata ada perfect match juga. Betul, BT sih emang kalau udah kena pasif dari Atlas ya. Slow evac-nya ini agak-agak ganggu. Dan ternyata digas lagi. Black Dragon form defensif mencari target. Ada 5 pemain ternyata di bagian river top lane. Anomali langsung disengage. Wah, ini tengahnya bakal coba ditabrak sih. Scalarnya di bawah juga. Sementara masih mode naga Buset. dari zone-nya Luke. Furious Dive tadi sempat connect juga, tapi di Fataling sendiri nggak ada backup yang bisa ngebantu. Bahkan Wither Strike juga mengusir semua follow-up damage untuk mundur. Nggak ada yang bisa di-kill, nggak ada kompensasi sama sekali. Oh ini di satu sisi gue ngelihatnya Kimi Hijume kayak Kimi yang cuci mobil itu loh. Di flicker, Tidal Strike mencoba menangkap Gary, ternyata Ki akhirnya membantu Hijume untuk mendapatkan Skypierce evac-nya. Dan targetnya adalah Gary, yang dari tadi kita lihat-lihat Gary nggak tumbang-tumbang soalnya. Makanya nih Holy Crystal item 2 ya. Kaya tuh, Tyler tajir melintir ini. si ada tuh duit tuh ya, Holy Crystal. Angka item kedua. bubble dia B, 5-0. Iya 5-0, dapat turret 2 lagi di bawah. Sementara Ciku baru selesai dengan Golden Staff, masih lumayan jauh ya untuk Trinity. Butuh di menit 11 kayaknya kalau nggak dapat kill lagi sih. Digas lagi, Miss Slam, langsung cast assault. Fataling kena banyak tapi dibalikin. Sikonnya Skylar ternyata nggak sempat untuk menggunakan Order Brilliance. Double kill dari Yetri, Landshaker ke depan, triple kill bahkan dapetin KY. Balikin tentunya dengan Phantom Steed. Mencoba untuk menangkap Gary tapi kena efek slow dan kayaknya Yetri disengage aja. Gak dapetin traction pull sekarang Martizi dan udah hilang. Hati-hati ya, mereka akan susah juga nih ketika si tim Malaysia udah punya item. Kalau Trinity, lapu-lapu yang zone depan, sumber damage juga ada dari Parsha, physical magical yang masuk. Bisa rontok juga nih. Siapapun yang kena Fataling, apalagi Purify-nya cuma di ini kan, cuma di Hijume doang. Dan Lightning Truncheon ya, jadi kalau Fatalingnya kena ke Skylar, apalagi Zekifnya punya flicker, ini udah pasti 2 kali tetes aja dipaksa kuning atau nggak sempet kuning, udah opsinya cuma 2 tuh. Gak sempet sih kayaknya. Ya nggak sempet Nggak sih harusnya. kuning. Ya. Karena Kalau efek ditetes dari full ya. Yap. Kita lihat si Kif
Balik lagi dengan perfect match. Tsunami Slam, CC Imun sama-sama dengan gerakan FYP-nya. Sekarang Skylar bakal kejar order brilliance mana Skylar. Masih mencoba untuk bertahan, masih mau menahan tapi ternyata terlalu lama dan Luka mendapatkan Martizi. Luka juga terkena efek dari Curse of Crow. Gak bisa bertahan dari Chiku yang sudah memiliki Diamond Hunter Sword dan Golden Staff. Gak bertahan lama, mega kill diamankan oleh Hijume. Tapi kali itu untuk Luka juga harus kena trade. Wah, Hijume dikejar, langsung dibawa ke arah Rine. Tadi Phantom Steed lagi dipanggil. Woi. Stun Beam-nya kena, langsung dibalikin tadi. Hampir saya tumbang dari Chiku, tapi masih bisa balik dengan Black. The Battle Mirror Rematch, satu yang bisa didapetin sekarang jadi bakal jadi next target. Masih lumayan keras, tapi lumayan sakit. Skylar masuk. Wah. Tadi Toji dari Chiku hilang, kuning masih bisa kabur lagi dengan Order Brilliance. Gary pun masih semangat. Nyangkut. Gary, no, Gary nggak bisa maju lagi. Nyangkut. Traction Pulse, enggak. Dah disengage dan ada Lightning Truncheon. 2 item yang udah di buff dari item Magic. Dan tapi Martizi, what are you doing? Tsunami Slam, Skylar dapetin 1. Dengan Darkening yang dia miliki. Rugi lagi buat tim Malai. Itu belum masuk rumput sih, tapi dia lewat tempat yang salah ya. Itu tempat yang nggak boleh dilewatin sebenarnya. Ya, buat Lagi mid lane. sama mid laner. Buat lihat ya Tri. Raging Slash. Enggak sih, kayaknya ini bakal jadi free lord harusnya. Ya, nggak bisa di open juga Gary, terlalu jauh. Dan ya, dapat lagi sekarang dari Lord 3000 gold in total ya. Lumayan Buset, banget. masih mau fight. Classic ID. Gary bahkan sampai Turtoise Poisons untuk menahan semua deal damage yang masuk ya. Dari proyektil. Divine Glaive Hijume-nya. 60 stack. Gila. Baxi aja memang masih bisa nahan nih, tapi yang lain udah kagak bisa sih ini. Nah, gue Udah lebih teriak-teriak ini yang lain. iyalah, udah lebih penasaran sama last item sih. Ini mau ke Demon Hunter Sword kah? DHS Top lane. Look, what happened? Kita tubruk tadi. Kayaknya Holy Crystal bisa juga Be kalau mau. Boleh, Oli. Udah Sky Pierce juga kan? Iya, jadi sekalian gitu maksimalin damage-nya. Tapi emang ya Hijume karena dia bawa Purif ya, jadi otomatis wajar banget kalau hyper carry-nya bakal ke dia. Dimainin sekarang Traction Pulse, Gary kena banyak banget deal damage, dibalikin dengan ada Feather Air Strike. Oh, satu lagi utility ke Immortal kah atau Winter? Immortal, Wind of Nature. Wind of Nature juga boleh. Karena ada Chiku juga kan bisa Blazing Duet ke belakang. Walaupun nanti tembak balik nanti. Iya, tembak balik sih ujung-ujungnya pasti. Dia mungkin kena Starlium Beam atau kena Traction Pulse juga. Oke, Purple buff bakal diambil dulu. Tapi gerakannya hati-hati nih. Ini bagi 3-2 berarti. Atasnya juga udah mulai di-trapin. Oh, 2 kejadian di waktu yang bersamaan. Di bagian atas coba untuk dimakan Yetri. Bertahan bahkan lihat dengan spell farm yang begitu kencang Yetri. Gak bisa ditumbangin. Sekarang 3 orang yang harus mundur. Bahkan di flicker lagi Skylar. Ngebuang 1 buah flicker. Masih bisa selamat untungnya Black Dragon Form defensif. Tapi Gary ngejar ke arah Skylar di bagian belakang. Skylar gak bisa kabur lagi. Harus tumbang juga bahkan Duke. Ngejar ke arah Matezi. Masih punya Purify. Dragon Tail 1 hit. Masih gak keluar dari pasifnya. 2 yang bakal menjadi korban. Ternyata Luka pun gak punya Dominance Ice. Yetri dengan adanya Oracle War Axe dan juga Queen's Wings menggila dengan Raging Slash-nya. 3 orang berdempetan dari anomali malah memberikan efek spell fam yang begitu deras untuk lapu-lapu. Dan sekarang karena kita tahu sendiri kan yang namanya juga Lunox Gold Lane, jarang banget untuk dia tuh bikin cara glowing. Permainan 3-2 yang sangat beresiko sekali dan malah membuat anomali harus ada resiko kehilangan top lane. Dibanting, langsung lagi Tsunami Slam, Zikif hilang. Bahkan minion juga bisa di-clear. Sekarang atasnya masih bisa ke defense lagi, tapi Ki masih mau lebih. Blazing Duet masuk, Niku flicker akhirnya kebuka juga dari Ki. Rini masih bisa mundur, Gary bakal jadi target selanjutnya. Ki tetap tumbang, tapi 1 hit terakhir Gary menjadi korban. Waduh, pasep pertukaran yang bagus sebenarnya 1 tukar 2. Tapi ya sekali lagi ya, ini anomali bener-bener malah ngasih waktu untuk Cloud-nya nge-spike. Dan itu akan sangat berbahaya karena Luka udah possible banget buat di take down di sini. Luka bisa banget diganyang walaupun dia punya chastise. Nah, buat ngelord nih agak PR buat ngelord karena ya dia harus paksa Lunox-nya ungu ya. Biar nanti bisa ke burst untuk lordnya. Baru nanti kalau udah ungu bisa team fight lagi. Digas lagi Yetri ternyata. Feather Air Strike balasan Blazing Duet yang bagus banget dari Hijume. Hijume-nya pun tumbang dan ternyata Lord di take over oleh Rine. 1 hit dari Luka.
Sempatkah dia untuk survive? Gak sempat, kena Curse of Crow ternyata. Untungnya recall dari Skylar menyelamatkan diri. Wah, ini dapat Lord tapi mereka tumbang 2. Harusnya ini masalah buat mereka nih, base turret atas bisa dihancurin. Apalagi Lordnya ke bawah, di skip kan Lordnya. Udah pasti sih. Masih mau digaskan. Wih, tiba-tiba Rina ngebuka. Ada Phantom 3 orang di sana. Landshaker disengage. Tim Malai juga nggak mau kalau seandainya nanti Lordnya bakal endgame. Mereka bakal mini mundur harusnya. Ya dia nggak ngebuang apa-apa juga kan. Mereka dapetin base turret atas lumayan free bisa dibilang. Atasnya harus di-clear dulu. Sekarang bawahnya akan dijemput. Nggak akan keburu sih, baru hidup juga dari Luke-nya. Ini kayaknya mau nyari masih siapa di nih? anomali tapi udah nggak kehitung lah, sekarang udah sama. Mau digas. Gak ada purify soalnya Ciku. Winter Crown kali ini mencoba untuk bertahan. Blazing Duet. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Tapi ternyata masih ada BMI. Survive untuk Ciku. Gary bakal coba untuk di-engage duluan. Rine coba untuk memberikan deal damage. Perfect match. Langsung ada juga Fatal Link. Gary tumbang. Tapi kali ini Zikif sempatkah dia bertahan. Flicker defensif. Minion masih ada di dive. Gila Luka. Dia mendapatkan Martizi dan hampir mendapatkan Zikif. Sementara itu Flicker langsung Darkening dikeluarkan. Skylar mencoba bertahan dengan Order Brilliance. Lagi-lagi Hijum yang mendapatkan poin killnya. Raging Slash. Yetri mencoba melawan dunia. Langsung ada pergerakan lagi. Mencoba untuk 1v4 situation. Yetri masih ada Flicker untuk mundur. Wah, Hijume sakit banget, gak dikasih kabur, ternyata menyisakan Ciku seorang diri. Minion masuk dari segala arah. Tsunami Slam bahkan masih punya Prefire. Blazing Duet ke bagian belakang. Minion spawn di waktu yang tepat. Tapi Ciku akhirnya tumbang. Masih ada satu waktu lagi yang bisa dibeli. Gary maju, baru hidup. Retributionnya mana Gary? Gary retributionnya sempatkah? Iya, sempat. Ternyata sekarang Hijume harus mundur. Feed respect Hijume hilang. Mali benar-benar kehilangan momentum karena Skylar akan kembali lagi dalam kurun waktu 5 detik. Minion akan engage dari bagian top lane. Terlalu overheat sepertinya. Terlalu hype. Nyaris banget. Tapi untungnya masih bisa buat recover lagi di bagian top lane. Itu Luka udah bisa pegangin 4 tapi karena dia terlalu dive ya. Sekali lagi ya pasifnya kan dikurangin juga ya seperti yang kita tahu di patch hari ini. Bener-bener dikurangin dan next item kayaknya dia bakal menuju ke Queen's Wings. Udah Ares Belt ya kan. Hero's Ring juga wajib banget. Tapi dia nge-skip Oracle ya, berarti mungkin aja Oracle-nya last item atau dia menuju ke Immortal juga boleh. Karena dia butuh defense yang keras sih, Oracle menurut gue defense-nya nggak terlalu keras kan dari statsnya maksudnya. Jadi Costis Pauldron sama Tenasilt ini udah pasti kuat. Nah nih tinggal nunggu aja siapa yang kumar nih. Baxia gak sih? Baxia oke, gue ngerinya Hijume nih tiba-tiba maju Kumar. Maju Kumar, loncat sama Yetri kan. Gak usah Yetri, ditetes sekali, kelenger langsung ini. Iya. Costis Pauldron juga dari Zikif. Sementara itu ini bahaya banget buat late gamenya ya, jangan lupa ya. Ciku udah punya damage yang cukup banget. Yetri loncat lagi ke depan. Landshaker miss the shot. Engage lagi. Kayak bakal cuma buang-buang ulti doang sih. Terutama ulti yang kurun waktunya cuma 20 detik sampai 15 detikan. Bawa aman banget itu. Minionnya banyak, mereka harus clear. Ini temponya ada di anomali sih. Mereka nggak boleh sampai ngelepasin ini. Anomali apa yang bakal mereka lakukan? Ada KYY sih, dia punya Tidal Strike dan juga Tsunami Slam. Mau dicicil pelan-pelan nih, di ungu, darkening gitu kan. Gary kayak yang ditarget dari belakang tapi ada Zikif. Zikifnya ngegunting banyak banget. Untungnya masih ada Order Brilliance, Black Dragon Form. Coba untuk mengejar ke depan, Martizi dalam ancaman. Landshaker cuma untuk memisahkan teamfight aja tapi dipegangin Lordnya. Ciku langsung ngedeal damage, 19.000 darah tersisa. Gary mencoba untuk take over keuntungan dari tank jungle. Mereka bisa pegangin Lordnya. Di retake lagi oleh Anomali. Dan sementara itu lihat Skylar dapetin satu, Martizinya tumbang, langsung ada Order Brilliance mencoba untuk bertahan. Mundur ke belakang, Hijum yang mendapatkan poin killnya karena Zikif. Blazing Duet, Winter Crown, Immortal langsung dibeli oleh Ciku. Tapi Ciku ternyata masih bisa mundur ke belakang dengan Battle Mirror Image. Gary tertumbang di depan sana, Hijum yang mendapatkan poin killnya 4-1. Ditukarkan dengan Skylar. Apakah kali ini Ciku akan mampu untuk bertahan 1v4 situation? Gak bisa, kemenangan di depan mata. Satu game lagi bahkan Ciku udah gak mau nge-defense. Dibiarin aja Minion masuk dan Anomali 4-1. Sempat dikejar sedikit tadi. Tapi ya akhirnya mereka
emang masih kuat sih. Masih. Jiwa compay-nya tuh masih dapat karena ini memang 4 player yang masih anget lah, apalagi Skylar, si Jume itu masih aktif. Ki juga terakhir masih aktif. Wah. Kacau. Nih kalau boleh jujur-jujuran sebenarnya ya ngomongin mekanik ya mereka emang standar main MPL aja udah. Paling ya Luka aja game sense-nya kan karena kan kebanyakan main sama BTRP kan. Cuma kalau once game sense yang udah ngeklop gitu enak gitu. Wah, tapi MVP. gue suka banget move terakhir Skylar tadi. Dia kayak cacing-cacing naga-naga itu karena targetnya cuma satu kan. Ya dia tadi lompat pakai darkening Be. Dia nggak langsung kuning. Dia nggak langsung kuning. Di ini dulu kayak assault dulu 2 kali. Celup-celup Mati dulu. langsung Parsha. Celup-celup dulu, celup pungu. Karena memang sekarang kan kuningnya nggak cooldown kan. Dia bisa pakai kuningnya kapanpun. Ya. Itu yang dimanfaatin tadi. Makanya damage si Chaos Assault-nya masuk ke Parsha. Ya apalah daya Parsha. Kena darkening 2 kali juga udah sekarat ya. Tapi yang gua lihat ragu malah Zikif sih. Dia udah ngegunting banyak. Tapi dia tuh nggak ganyang gitu loh. Dia cuma ngekat doang. Iya dia nggak berani buat ngegas duluan. Alhasil pas ya anomalinya dapat momentum buat ngegas balik kan ya namanya Atlas ya. Dia harus dapat setup yang bagus. Kalau emang dia setupnya patah udah pasti digas duluan karena yang namanya Atlas Tigreal gitu kan. Kalau diadu sama hero-hero yang bisa ngepok pasti bakal kalah. Hero setup tuh pasti bakal kalah sama yang pok rata-rata. Makanya tadi gue pikir dia bakal banting aja mau urusan bisa di burst atau enggak belakangan. Iya. Banting dulu aja seenggaknya ngebuang spell, ngebuang skill kan dari musuhnya. Kagak loh, dia cuma perfect match doang tadi. Padahal udah bagus banget. Udah bagus. Apakah ini waktunya kita ini gathering? Bisa. Kita gathering guys kalau gitu guys. Kita gathering dulu ya. Kita gathering dulu guys kalau gitu guys. Kita gathering guys. Kita pindah ke atas dulu guys. Kita pindah dulu ke atas ya guys ya. Sampai 7K yang nonton guys. Oh ada Bang KB coy. Emang gak ada interview WAK. Ada dong. Ada harusnya. Ada Bang KB. Ini udah disuruh ngereng, Be. Udah disuruh ngereng. Sama iya, cuman kita sambil review aja. AG. Sambil review aja. Oh enggak, Kita sambil review aja. Enggak, gue cuma punya pertanyaan satu sebenarnya. Terus kabur abis ini. Apa tuh? Aduh, gue udah tahu nih pura-pura. Kagak, buset. Oke. Apa lu mau ngomong apa sih, Be? Lu Kagak. to the point aja, Be. Itu the point aja. Botak pernah ini gak sih? Botak pernah selek gak sih sama Hengki? Pernah. Botak mana? Botak Rine. Botak Rine. Selek. Oh, sering gue Be selek. Sering. Oh, sering. W sama AK ya guys. Lah, kalau Rine sama Hengki sering selek, cara selesaiin masalahnya gimana? Wah, gebukin, Be. Buset. Pukul-pukulan udah. Buset, mulutnya buset. Berantem kita. Ikut. Ngobrol lah, Be. Oh, ngobrol. Nah, ini kan Iya. Tentang masa sini depan. bakal ada giveaway 3 Asal nggak di-blame aja, Be. Asal nggak di-blame. Ya, asal kalau jungle sama tank itu jangan asal blame aja. Like Itu sih kunci ya. Tuh, Dut. Catat, Dut. Ngapa Dut anjing? Itu kan gue ada sharing mau nanya dong itu. gua. Ayo thank you Kocul. Makasih Si Cul. KB ini gue tahu lah mau ke arah mana ini KB ini, Cok. ada yang mau nanya woi. Apa Bang Lim Kocul? Nanya apa Bang Lim Kocul? Itu tadi ada titipan dari viewer sih, katanya anomali kan baru balik lagi nih. Plan kedepannya mau stream terus kah atau gimana? Waduh, nggak bisa nih. Soalnya masih banyak pro player ini, Bang. Kalau gua yang jawab Bang Lim Kocul. Boleh. Masih mau main Bang Lim Kocul kalau gua. Main di mana? Maksudnya spesifik. Coba jelasin main di mana. Main MPL, maksudnya main MPL Bang Lim Kocul. Oh, Benar, berarti bacot ini lu, iseng-iseng Bang. doang gitu ya. Iseng-iseng comeback lah ya. Kalau Hengki nggak tahu Lim Kocul kalau Hengki. Masih pengen main. Lah, kemarin beda. Pengen main di streaming maksudnya. Pokoknya jam berapa? Abis kelareng ya? Oke, itu udah dijawab ya. Pengen main lah kali. Kali kalau berarti kali nggak fix. Kalau Skylar mah nggak perlu gua tanya, main dia season depan, main. Iya. Iyalah kalau Bang Ler mah. Bang Ler mah saya Bang Ler guys. Kalau lu kebe. Kalau Ler. Kalau Luka tergantung timnya. Korei apa deh? masih pengen main nggak? Aman Ler. Ada abang Le. Apa Be?
Tergantung timnya kan, Dut. Kalau lu, Dut. Oh, tergantung over, gak ada yang over nih. Gak ada yang over. Ada yang over, guys. Iya. B, ayo B, ini langsung B. MC. Langsung MC tiba-tiba. Malam Login ler. Abis scrim login ler. Habis scrim login. Udah ketagihan gue main aspiran mulu anjing, kalah-kalah biasanya. Yakin aspiran gila, Cok. Lihat Ruby udah sange. Gue main udah aspiran lain dapatnya babi, dipaksa meter zero, otak gue nggak nyampe ya. Ente dah ini mah ente. Lah Udah. dikasih locker gini. Iya, gawe lu di sini. Rek dong, pasep. Operator lu, Bob. Ya udah, jadi kapan lagi nih? Besok kalau bisa. Besok Rek, Apanya, Be? Apanya besok? scrim. Langsung aja scrim besok. Scrim lagi. Scrim lagi. Gas anjing kalau bisa Maksud ya. 1 minggu ini. Buset. Waduh, Iya, itu iya, kayak iya, pengen banget. scrim banget temen gua nih. Disuruh lembur Hari lu, ini Dut. nggak sih Bang KB? Ada gak Membalikkan nih mekanik. malam ini Bang KB? Malam Bang ini. Kocul nih. Nah, nggak tahu dong kalau malam ini nggak Ada tahu nih. gua. Besok lu cari londut. PH. Oke, Gua sih- boleh siap, Bos. Gue sih Be, gas aja gue lu cari Be yang bisa ngelawan anomali Be. Siapa guys yang Nanti bisa kalau ngelawan? sama baru Nika bawa lagi. Masalahnya gue pengen Tadi gua ngeliatnya. adu kalian sama Real Madrid juga kalah kemarin. Gue sih pengen lihatnya anomali versus BTRP, sorry. Tuh kan. Ah, iya, ya iya. boleh. Nggak apa-apa, kita ada cadangannya Tapi- kok. Ada tapi- Nino. Ada kita. Oh iya ada Nino aman. Ada Nino, ada Arsepen. Nah, Tapi itu ada- ler. Luke solid kemana? Ntar lihat. Itu Luke. ler masalahnya. Dia tuh mau ikut lu ler pasti ler. Tapi keluar dia. Kabur dia. keluar. Kabur Tapi dia. susah Be, belum main Iya, udah nanti cipet udah gua itu dia. catetin sih. setengah- Iya. Lawan BTRP, Luke-nya udah Luke di BTRP Halo, aja. Assalamualaikum. Nah ya, lancar. Kita ajak Nino kalau nggak Arsepen guys. Aman tuh. Masih di kontrol ini ya. BTRP emang ada Heng, rosternya. Kan kita anomali ada banyak Sabar. cadangan. Kalau Yang BTRP ada X-Wing. ada gak rosternya? BTRP Bang KB. WA. Nah, itu Nanti liburan Bang. itu yang ditunggu Nah, tuh. gua matiin Dut, dulu. 2026 kan transfer window kan udah harus diumumin Nino, gak sih? Arsepen, lu juga sefan. Apa tuh? Ler. Transfer tuh? Kali aja transfer window BTRP Aspiran siapa kali, yang masuk aspiran nih? aspiran ya. Pecah nggak nih aspiran gua Hengki nih, masuk guys? Hengki. Biasa udah Bro, detik-detik mati 100 lagi aspiran bro. gua mau 800 anjing 8. 5.000 cowok. Kan Be, gambling Be. anjing aspiran. Main Heromit yang paling cocok. Sebenarnya kita ada Iya, ini setiap sih Be. apa ya? Mau nge-call out orang sih Be. Wes, Woi, kalau Nika, kalau siapa? orang siapa? Heng, kasih tau Heng, siapa Heng? Siapa Woi, yang? Nika, sumpah. Ini lawan kita lagi. Oh, rematch. lagi. Rematch yang dulu, Lim, rematch yang dulu. Lawan Nika. Dika kayak gue tahu tuh siapa yang main. Kalau kemarin kita tuh banyak pengalaman. Kan lu yang nolak gua. Dika Itu- out Dika ya. Itu udah Dika bukan di kayak call out tahu nih. lagi ya. Tunggu nih jawabannya. Ditunggu aja jawabannya, Bang. Gua deh sekarang di Asik, screen. klip guys. Langsung Dika ya. Langsung Sakit dah. banget, Cok. Ya udah dah, Apa lanjut langsung dah, main ngereng, aja? lanjut lah. Biarin Lim, pada ngereng Lim, lanjutin. Ya udah Aman kalau bisa kestarin kok Be, aman Be. Aman. Enggak, gue cuma pengen nanya itu Be, doang. ngomong, Si Lestarin, aman. Rine sama Hengki doang kan, Romer sama Jungler soalnya kan. Dah, thank you. Thank you semuanya ya. Thank you. Bang Anomali. Lanjut. Makasih Lanjut. udah Luangin waktunya, Bang. Oke, Pok Deng, aman mati Deng. aja.